apakah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami juga terkena prank, bisa ditipu, diapusi, dikibuli oleh Ba'alawi. Kita selama ini selalu mendengar sanggahan dari para habib ketika kita luruskan nasab mereka, bahwa silsilah nasab mereka tidak sampai nyambung ke Rasulullah. Mereka selalu berkelit menggunakan dasar kitab Sabat karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang lahir pada tahun 909 Hijriah dan wafat tahun 974 Hijriah, abad 10 Hijriah, bukan Masehi, Hijriah. Selalu menggunakan dasar dalil ini, baik para habib ataupun para muhibbinnya. Alasannya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami saja mengisbat, menetapkan, mengakui nasabnya Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Ini kan jelas Imam Ibnu Hajar Al-Haytami adalah seorang imam yang bermadzhab Syafi'i, bukan berasal dari Syi'i atau Ibadi atau Zaidi. Ini yang dijadikan dasar oleh para Habib Alawi dan muhibbinnya dalam pengakuannya mereka bahwa nasab Alawi itu sahih berdasarkan kitab sahabatnya Imam Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Makki Asy-Syafi'i. Namun kitab sahabat ini ditahqiq, disalin ulang oleh Dr. Amjad Rasyid, seorang kepala atau dekan ya Fakultas Fikih dan Usul ya, Fakultas Syariah dan Konon di Universitas Al-Ahqaf Yaman pada saat-saat yang lalu, yang lama, Yaman kuno, Al-Ahqaf University. Nah, di sini sebenarnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami tidak mengisbat, hanya menyebutkan sanad silsilah penggunaan khirqah beliau dari muridnya Habib Abu Bakar Al-Aidrus, bukan dari langsung Habib Abu Bakar Al-Aidrus sendiri, bukan, tapi dari murid-muridnya. Bahwa Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Makki Asy-Syafi'i itu lahirnya tahun 909 Hijriah. Berarti tidak sampai ketemu dengan Habib Abu Bakar Al-Aidrus yang disebutkan dalam sanad khirqah. Sanad menggunakan khirqah. Khirqah itu ya sejenis kayak burdah ya. Burdah sama khirqah itu hampir sama. Ditaruh di bahu. Jadi begini atau begini, ini namanya khirqah atau burdah. Macam-macam pemakaiannya tergantung guru spiritual sufinya. Ada yang seperti begini. Ada yang sampai panjang menutupi lengan kedua tangan. Macam-macam. Ini namanya khirqah atau burdah. Burdah itu bukan berarti syairan burdahan itu enggak. Ya itu kan karena saking cintanya seorang ahli tasawuf pada nabinya, akhirnya mengarang kitab burdah. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqil kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa
balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Saking mahabbahnya seorang sufi kepada baginda Nabi. Dalam mimpi yang terbawa yang mengarang burdah syair-syair itu. Berarti antara khirqah dengan burdah itu sama. Nah, gini atau begini atau lebih seperti selimut bahu sampai punggung sampai lengan kedua tangan. Kalau zaman modern sekarang ini diganti dengan dasi. Diganti dengan dasi. Kalau anak-anak sekolah itu kasduk namanya. Ya. Kalau orang barat jas, pakai jas, pakai jas. Kalau lebih lebarnya pakai shawl. Shawl itu biasanya ya ini gambar for Palestina, I love you Palestina biasanya, atau Juventus ya sembarangan tuh, oh Persebaya, Persija, Persibo, Persema dan sebagainya. Biasanya dikalungkan begini. Jadi bisa namanya khirqah atau burdah. Ijazah memakai khirqah. Kenapa kok butuh sanad atau ijazah? Sebenarnya nggak perlu lah, nggak perlu sebenarnya. Misalkan kita pakai jeans celana, ya misalkan masa harus dapat izin dari penemu celana jeans kan ya nggak perlu sebenarnya. Misalkan kita memakai penutup kepala, ya ini kias dari imamah atau sorban, penutup kepala. Modern sekarang ini ya topi, gitu ya, topi atau laken atau belangkon ya. Jadi tolong ambilkan belangkon sama yang ala Sunda sama belangkon. Nah, ya sama seperti ini. Kalau ini ditarik ke atas menjadi imamah, jadi imamah atau sorban. Sorban. Cara pemakaiannya ya bermacam-macam ya. Bermacam-macam. Beda lagi nanti kalau ini dibuat seperti kerudung, ya, seperti Imam Masjidil Haram Mekah. Ini namanya bukan imamah, misalkan begini. Nah, beda lagi. Apakah memakai seperti ini itu perlu sanad ijazah? Ya menurut saya nggak perlu lah, nggak perlu ya. Sama dengan ketika kita memakai seragam, ya kecuali itu seragam tentara, polisi, TNI, Kemenkumham, sipir ya, penjaga penjara itu ya jelas harus dapat izin resmi dari instansi. Tapi kalau untuk misalkan mau pakai sendiri tanpa ijazah ya nggak apa-apa. Sudah zamannya itu zaman terbuka itu loh, zaman terbuka. Jadi misalkan ini kalau lebih panjang kan, ini cara makainya itu begini. Ditekan begini, biasanya ini sebelah sini. Jadi macam-macam pakai caranya lah. Ya. Mana yang enak? Apakah ini ada fadl atau fadilahnya? Ada, Rasulullah memberikan contoh, tapi tidak setiap waktu. Wong kita ini bukan orang Arab ya. Kita bukan orang Yaman. Ya. Orang Arab, orang Yaman modern ya tidak pakai. Ya, kalau mungkin kita mau pakai ya pas sholat mungkin sholat Jum'ah, sholat Id gitu. Mungkin acara-acara resmi enggak apa. Lah oleh Mbah Sunan Kali ya, orang-orang Jawa ini lebih praktis, nggak perlu deng-deng langsung. Nah, sorbannya ini jadi belangkon ini. Nah, ini sorbannya diganti belangkon. Nah, ini ala Solo, beda lagi ala Jogja, beda lagi ala Madura. Setiap kabupaten punya ciri khas sendiri. Lumajang punya sendiri, macam-macam lah. Apakah perlu ijazah memakai belangkon ini? Nggak perlu. Zamannya sudah zaman terbuka. Pokoknya pantas dan seneng. Ya, pakai belangkon ya pakai aja, bisa beli ya pakai aja, nggak perlu tak tuliskan saya mendapatkan ijazah pemakaian belangkon. Saya itu dari keraton dapat ijazah. Dapat ijazah, termasuk saya itu kan kiai keraton ya, ada sertifikatnya. Bagaimana cara imamah itu ribet. Itu ribet, zaman sudah gini kok ribet. Ribet. Jadi lebih praktis lah. Kalau keraton Sunda ya pakai ini. Kita lagi boleh di samping segini, ya boleh di ini, praktis, ya praktis.
Ya tujuannya sama, yaitu penutup kepala, gantinya imamah atau sorban. Lah tentara Gurkha yang menyerang kita pada masa kemerdekaan Republik Indonesia dan mempertahankannya, itu mereka ya pakai imamah semua. Ada yang pakai topi laka, tapi kebanyakan pakai imamah. Orang-orang India, Nepal, Gurkha itu musuh kita yang membunuh, menembaki kita, mbah buyut kita dulu. Jadi misalkan pakai kayak gini, ya saya semua dapat ijazah semua, tapi ya untuk apa sih? Ya sebenarnya ya ada fadilahnya, tapi ya dalam waktu-waktu tertentu saja. Masa saya naik angkot bawa pakai ini ya nggak mungkin. Bawa pakai sarung atau apa. Nah ini namanya sanad khirqah, seperti dalam kitab Burqah al-Musyikoh Filibasil Khirqah al-Anikoh, kitab karya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sagaf. Jadi mari kita buka kitab Sabat Syekh Al-Islam Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Makki halaman 195. At-Tasi'ah, yaitu tentang urutan sanad-sanad memakai khirqah dari guru-gurunya Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini yang ke-9. Sanadul Imam Abi Bakar Al-Aidrus Al-Adani Filubsil khirqah. Al-Adni itu juga bisa Aden, kota Aden, Yaman. Nah, oleh sebab itu boleh Al-Jundi, boleh Al-Janadi, boleh Al-Adani, boleh Al-Adni, boleh. Jadi Habib Abu Bakar Al-Aidrus li aydan. Bagi saya, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dapat sanad ya pemakaian khirqah lagi, filubsil khirqah tariqatun ukhra fi ghayatil fakhomah wa dzalika li annaha 'anil qutbil kabir wal 'alam asy-syahir as-sayyid asy-syarif al-hasib an-nasib al-Imam Abi Bakar Al-Aidrus. Beliau waktu umur 5 tahun Habib Abu Bakar Al-Aidrus ini sudah wafat. Jadi nggak mungkin langsung Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dapat ijazah memakai khirqah langsung dari Habib Abu Bakar Al-Aidrus. Jadi dapat sanad filubsil khirqah itu dari muridnya Habib Abu Bakar Al-Aidrus. Waktu Habib Abu Bakar Al-Aidrus itu wafat tahun 914. Itu umurnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami baru 5 tahun. Karena beliau lahir tahun 909 Hijriyah. Wafatnya Habib Abu Bakar Al-Aidrus tahun 914. Lahirnya tahun 851. Berarti bisa dikatakan beliau Habib Abu Bakar Al-Aidrus ini mu'asir, sezaman, semasa, pernah hidup bersama dengan pengarang kitab yaitu Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron ya, dalam kitabnya Al-Burqah Al-Musyikoh fi Libasil Khirqah Al-Anikoh. Itu. Jadi di sini juga beliau menyebutkan wa huwa wa illam alqahu aidan lakinni laqitu katsiran min talamidatihi. Walaupun saya tidak pernah bertemu langsung dengan Habib Abu Bakar Al-Aidrus, tetapi saya bertemu dengan banyak-banyak murid dari beliau. Dan ada perjanjian antara saya dengan murid-murid dari Habib Abu Bakar Al-Aidrus untuk meriwayatkan ya sanad-sanad dari beliau Imam Abu Bakar Al-Aidrus melalui murid-muridnya itu. Nah, ini. Nah, ini yang penting. Poin paling penting, apakah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini terkena prank dari Pak Alawi atau tidak? Ini. Alladzi qila fi tarjamatihi innahu syaikhul jinni wal insi wal malaikati. Poinnya ini di sini. Sesungguhnya ya ada terjemah yang menerangkan tentang riwayah perjalanan hidup dari Habib Abu Bakar Al-Aidrus ini, bahwa beliau adalah gurunya jin. Gurunya jin, Syekhul Jinni wal insi, dan gurunya manusia, wal malaikati, dan gurunya malaikat. Loh ini loh, poinnya ini di sini. Jadi kalau misalkan ini jadi tulisan asli dari
Imam Ibnu Hajar Al-Haytami saya itu kurang percaya. Mohon maaf. Beliau itu seorang alim allamah. Tapi kok mencantumkan ya kalimat seperti ini gitu loh. Bahwa sesungguhnya Habib Abu Bakar Al-Aidrus yang mengijazahkan pemakaian khirqah ya kepada muridnya, lalu dari muridnya itu kepada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, itu beliau adalah seorang gurunya jin, gurunya manusia, dan gurunya malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalah. Rasulullah itu hanya untuk manusia, jin, dan hewan-hewan. Rahmatan lil alamin itu walaupun malaikat pun ikut merasakan rahmatnya, tetapi bukan gurunya malaikat, karena malaikat itu makhluk lain. Ya, malaikat itu nggak perlu didakwai. Malaikat itu sudah jelas makhluk yang tidak pernah durhaka kepada perintah-perintah Allah Ta'ala. Gitu. La ya'sunallaha fima amarahum wa yaf'aluna ma tu'marun. Itu para malaikat. Lah ini lebih hebat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Innahu syekhul jinni wal insi wal malaikati. Akal sehat mana yang bisa menerima? Gugatan kaya opo lho ra iso. Dan ini dicantumkan dalam kitab sahabatnya Ibnu Hajar Al-Haytami halaman 195 bab yang ke-9 tentang sanad Imam Abu Bakar Al-Aidrus Al-Adni fi lubsil khirqah. Nah ini loh yang perlu dikritisi. Innahu syekhul jinni wal insi wal malaikati. Sama dengan cerita-cerita yang ada di dalam kitab Al-Jauharus Syaffaf. 502 dongeng hikayat atau cerita-cerita yang banyak ngibulnya, mohon maaf, banyak halunya, berlebihan. Nah ini nanti bisa melebihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Innahu syekhul jinni wal insi wal malaikat. Sudah saya tampilkan di latar belakang tema yang 3 jam yang lalu kami beritahukan kepada jenengan semua. Innahu, dengan baca kan di belakang itu ada tulisan, ada stipo itu ya. Innahu syekhul jinni wal insi wal malaikati. Nah, ini tidak benar. Jadi namanya memuji berlebihan. Berdasarkan apa ya? Kemungkinan ini berdasarkan cerita dari gurunya Ibnu Hajar Al-Haytami. Gurunya Ibnu Hajar Al-Haytami itu muridnya Habib Abu Bakar Al-Aidrus yang memberi ijazah atau sanad memakai khirqah. Jadi kalau saya memakai khirqah kayak gini ya benar-benar kayak ulama. Ini tidak saya coba dulu ya biar yakin. Tapi sebenarnya ya siapapun boleh pakai khirqah, nggak perlu ijazah. Zamannya sudah terbuka. Sama dengan ketika kita mengoperasikan YouTube, ya, kita menggunakan internet via Android, ya. Apakah perlu buku panduan yang ada di dashboardnya HP yang kita beli? Kan enggak. Itu dulu perkiraan saja dengan insting aja enggak, paling ya menu, pengaturan, terus aplikasi, settingan, sudah ya itu aja. Jarang ada orang beli HP baru membaca secara detail ya buku panduan pemakaian handphone baru itu. Kalau toh memang ada aplikasi atau istilahnya kayak menu-menu baru lah, itu baru buka. Tapi kalau enggak ya enggak. Kembali ke kitab sahabat bahwa kemungkinan Ibnu Hajar Al-Haytami juga bisa kena prank. Karena apa? Di dalam kitab Tabaqatun Nasabin ini, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu dicatat ya oleh Bakar Abu Zaid sebagai nasabah. Tetapi sampai sekarang ini saya mencari kitab nasab karya beliau itu nggak ketemu, nggak punya. Di sini hanya disebutkan dalam kitab Tabaqatun Nasabin halaman 161, nomor pakar nasab ke-390, Ahmad ibni Muhammad bin Hajar Al-Haytami, mata sanata 974 Hijriah. Rahimahullahu ta'ala lahu, mablagul irb fi fadhailil Arab. Lahu berarti lahu, beliau memiliki kitab mablagul irb, mablagul Arab fi fadhailil Arab. Kitabnya ini.
kitab nasabnya ini. Tapi saya tidak dan belum menemukan kitab ini. Jadi bisa dikatakan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini nasabah, tapi tidak memiliki karya kitab nasab. Nah, kitab Mablaghul Arab fi Fadhailil Arab dicetak pada tahun 1357 Hijriah di matbaah atau percetakan Ummul Qura Mekah. Tapi saya masih belum mendapatkannya. Isinya seperti apa? Tapi kebanyakan kawan-kawan kita yang menekuni ilmu nasab sampai sekarang ini belum bisa menemukan kitab ini. Jadi Imam Ibnu Hajar Al-Haytami tercantum sebagai bagian dari nasabah alias pakar nasab, tetapi tidak memiliki karya tulis berupa kitab nasab. Jadi di sini beliau pun Imam Ibnu Hajar Al-Haytami tidak menyebutkan sanad-sanad yang langsung berhubungan dengan Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat, ya, dan mensahihkan silsilah nasabnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya berdasarkan ijazah-ijazah itu menurut gurunya, Dan bahkan di sini jika saya teliti pada halaman berikutnya ada ketidaksambungan antara pengijazahan khirqah-khirqah tersebut. Ya, misalkan dari Imam Al-Mukharrami misalkan sampai Imam Al-Hakkari, At-Turtusi, At-Tamimi, As-Shibli, Wali Junaid, As-Sari Sakoti, Ma'ruf Al-Karhi, Dawud At-Ta'i, Habib Al-Ajami, dari Hasan Al-Bisri. Lalu dari Hasan Al-Bisri langsung melompat ke Ali karramallahu wajhah, kan jauh. Masanya itu jauh. Tabi'in kok sahabat umurnya nggak nutut dengan Imam Ali karramallahu wajhah. Nah ini, jadi apakah beliau kena prank Habib Alawi? Mungkin. Karena di sini beliau mencantumkan apa adanya dari gurunya, yaitu innahu syekhul jinni wal insi wal malaikati, bahwa Habib Abu Bakar Al-Idrus Al-Adni itu adalah seorang gurunya jin dan gurunya manusia dan gurunya malaikat. Masuk apa enggak? Masuk apa enggak? Oh, Kanjeng Nabi enggak sampai segitunya. Kanjeng Nabi itu bisa dikatakan Nabi dan Rasulnya manusia dan jin, tapi tidak sampai ke malaikat. Bahkan rahmatan lil alaminnya itu ya semua, tapi bukan gurunya malaikat, ya bukan gurunya hewan, tapi merahmati alam seisinya, ya sampai hewan-hewan yang ada dengan ajaran-ajaran Rasulullah yang melindungi hewan. Bahkan hewan pun bisa menjadi wasilah seorang manusia diampuni dosanya, gara-gara menolong hewan itu. Karena kasihan dengan hewan-hewan tersebut, walaupun hewan itu berupa anjing sekalipun. Setiap yang bernyawa, yang memiliki jantung dan perasaan, itu ada nilai pahala jika kita menyayanginya. Bagian daripada wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mungkin untuk bahasan innahu syekhul jinni wal insi wal malaikati ini, saya cukupkan sekian ya. Sebab ini tidak masuk akal. Ini tidak masuk di akal sehat kita. Bahkan saya cari-cari di kitab manapun itu, kalau misalkan syekhul jinni wal insi masih masuk. Itu kalimat ya yang keluar dari seorang sufi, ahli tasawuf. Itu memang enggak salah. Tapi kalau ditambahi wal malaikah ini melebihi Rasulullah. Melebihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya lihat kitab sahabat ini juga disalin oleh seorang yang condong tidak objektif lah. Di subjektivitasnya itu ada berpihak ke Ba'alawi karena masih mencantumkan kitab Al-Ghuror, ya, Al-Masyra'ur Rawi, Al-Kawakibus Sa'iroh dan lain sebagainya. Jadi kitab-kitab karya internal Ba'alawi itu masih digunakan sebagai footnote atau keterangan bawah ya kitab, di keterangan yang menerangkan penjabaran maksud daripada aslinya itu dijelaskan ya, di catatan kakinya. Demikian close statementnya. Saya ulang lagi bahwa Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang lahir tahun 909 Hijriah, wafat tahun 974 Hijriah itu kemungkinan bisa kena prank
oleh Habib Ba'alawi. Karena di dalam kitab sahabatnya menyebutkan bahwa Habib Abu Bakar Al-Aidrus itu adalah seorang guru syekh. Innahu syekhul jinni wal insi wal malaikati. Ini tidak sesuai dengan kaidah yang asli, sekelas Nabi kita saja tidak seperti ini. Gitu. Dan ini juga berdasarkan gurunya Ibnu Hajar Al-Haytami yang berasal dari gurunya lagi, yaitu Habib Abu Bakar Al-Aidrus. Dalam rangka mengingatkan ini bahwa Habib Abu Bakar Al-Aidrus itu hanya hidup semasa dengan Ibnu Hajar Al-Haytami pada usia 5 tahun. Nggak mungkin Ibnu Hajar Al-Haytami usia 5 tahun mendapat ijazah memakai khirqoh atau burdah. Khirqoh. Kalau ini imamah. Jadi tidak mungkin. Oleh sebab itu, mungkin juga Habib Abu Bakar Al-Aidrus tidak seperti yang dibayangkan. Berarti bisa juga kitab sahabatnya ini ada kesalahan. Mohon maaf, sekali lagi, mohon dimaafkan karena ada malaikat ini. Ada malaikat yang mengalahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi aja tidak diutus untuk kaum yang bernama malaikat, tapi untuk Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu jin dan manusia. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Begitu juga surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Demikian, mohon maaf sekira ada kata saya yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Jika ada yang tidak cocok atau kurang cocok, mau dipikirkan bareng. Kalau kurang cocok dan tidak cocok setelah dipikirkan matang, ya abaikan saja. Wal afu minkum, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.